Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di awal pekan ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Cuaca buruk masih melanda sejumlah kota di Jawa Timur, salah satunya di Trenggalek. 14 sekolah masih lumpuh pasca banjir bandang yang menerjang 10 desa di 2 kecamatan. 14 sekolahan di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek masih belum bisa melakukan proses belajar mengajar akibat banjir bandang yang terjadi tanggal 17 Agustus kemarin. 14 sekolahan tersebut terdiri dari 6 SD antara lain SDN 1, 2, 3, dan 4 Gandusari, IT Al-Azhar Sukorejo, dan SDN 2 Wonorejo. Kemudian 4 Madrasah Ibtidaiyah, Nurul Huda Sukorejo, MI Gumelar, dan MI Wonorejo. Untuk TK-nya antara lain RA Nurul Huda Sukorejo, BA Gandusari, RA Gumelar, dan RA Wonorejo. 2 rumah warga di Sunu Krajan, Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Pacitan, ambles. Bangunan rumah ambruk ke sungai menyusul tanggul penahan sungai. Beberapa bagian bangunan patah. Bangunan bahkan terpisah dengan bangunan lain. Pemilik rumah mengamati barang miliknya untuk diamankan. Sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan ini dengan intensitas tinggi. Aliran sungai Grindulu yang berada di tepi pemukiman warga meluap. Longsor juga terjadi di Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo. Sebuah kantor balai penyuluhan hewan milik UPT Pertanian dan Peternakan Pacitan tertimbun tanah longsor. Sekitar 80 hektar lahan garam di 3 desa di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, rusak dan gagal panen, yaitu Desa Leran Kulon, Priwetan, dan Karangagung. Kerusakan garam tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi. Kristal garam yang sudah berwarna putih dan siap panen kembali mencair karena tergenang air. Harapan petani garam untuk memperoleh penghasilan pada musim kali ini pun dipastikan gagal. Para petani terpaksa mengolah kembali lahan mereka dengan cara menguras dan memadatkan tanah menggunakan silinder. Dari Trenggalek, Pacitan, dan Tuban, tim TV One mengabarkan. Tradisi ulur-ulur yang dinilai sebagai leluhur dan bentuk syukur atas kekayaan alam yang diberikan Tuhan kini masih dilestarikan oleh warga di Telaga Buret, Tulung Agung. Sementara di Ngawi, ratusan petani menggelar perang nasi sebagai doa tolak balak terhindar dari bencana kekeringan. Diawali dengan mengarak sepasang temanten cilik yang menggendong hasil panen padi dengan dibungkus pada selembar kain putih, dikawal para sesepuh desa, warga di 4 desa yakni Sawo, Ngentrong, Gedangan, dan Gamping, Kecamatan Campur Darat Tulung Agung, menggelar tradisi ulur-ulur di Telaga Buret. Ritual ulur-ulur sebagai tolak bala dari segala macam bencana diikuti oleh ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Campur Darat. Ritual diawali dengan berjalan 3 km dari balik desa Sawo menuju Telaga Buret yang terletak di pinggiran desa. Berbagai sesaji dari hasil bumi dipersembahkan dalam upacara ritual ulur-ulur. Dengan limpahan air Telaga Buret, sawah warga di 4 desa dapat teraliri air, meski di musim kemarau, sehingga para petani hidup sejahtera. Ratusan petani desa Planglor, Kecamatan Kedung Ngalar, Kabupaten Ngawi, menggelar tradisi unik yaitu perang nasi. Petani saling lempar ribuan nasi bungkus dan lauk pauknya sebagai wujud syukur atas panen padi kedua yang melimpah serta doa tolak bala agar terhindar dari bencana kekeringan dan wabah penyakit. Meski terkena lemparan nasi di sekujur tubuh, warga dilarang emosi. Warga mengaku tradisi ini turun-menurun sejak nenek moyang yang digelar setiap akhir bulan Syawal memasuki awal bulan Haji di lokasi Sendang Tambak Selo yang dikeramatkan warga. Dari Tulung Agung dan Ngawi, Aris Utikno, Mitahut Evan, Ribuan mengabarkan. Ratusan anak dan orang dewasa di Gresik berdesak-desakan berebut sesajen sedekah bumi. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Kericuan mewarnai saat ratusan warga
Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Gresik, melakukan tradisi ruatan desa sebagai ritual sholat. Puluhan anak yang merangsek ke arah sajian tumpeng raksasa terlibat aksi saling dorong dengan warga lainnya yang ingin mendapatkan sajian yang mereka yakini membawa berkah untuk kehidupan mereka. Kepala Desa Kedanyang menyatakan ritual sedekah bumi dilakukan lantaran warga yang mayoritas petani ini menggantungkan hidup mereka dari kekayaan alam yang ada di bumi. Konser musik jazz Gunung Bromo dihadiri sejumlah pemain jazz papan atas seperti Dwiki Darmawan, Erwin Kulit, Penny Chandrarini, Ring of Fire, The Groove, Ian Scanti dari Spanyol, dan Segidok. Jazz Gunung Bromo digelar di halaman Banana, Kabupaten Probolinggo. Musik jazz digelar di alam terbuka berada di ketinggian 2000 meter dari atas permukaan laut yang suhu udaranya mencapai 12 derajat Celcius. Pemandangan yang indah dan datangnya bulan purnama membuat suasana pagelaran musik jazz semakin mengasyikkan. Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo mendorong percepatan pembangunan Terminal 3 Bandara Internasional Juanda, menyusul saat ini jumlah penumpang yang ada di Terminal 1 dan 2 sudah melebihi kapasitas, yakni mencapai 17 juta penumpang per tahun, termasuk over traffic penerbangan yang kian hari kian padat. Bambang Haryo menegaskan pembangunan Terminal 3 harus segera direalisasikan untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Gubernur juga sudah menyetujui penggunaan lahan sebanyak 1.700 hektar, 1.000 hektar di darat dan sisanya 700 hektar di laut. Dari Gresik, Probolinggo, dan Sidoarjo, tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Karena keterbatasan biaya untuk berobat, seorang balita di Ponorogo penderita hidrosefalus terpaksa dirawat seadanya. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Aparat kepolisian sektor Tegalsari, Surabaya menindak tegas aksi curanmor dan begal sepeda motor yang semakin meresahkan masyarakat. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Koirun Hussein, 23 tahun, warga Bangkalan, Madura, ditembak kakinya oleh polisi karena terbukti melakukan pencurian motor sekaligus begal. Pelaku berusaha melawan dan kabur saat ditangkap di jembatan Suramadu. Saat akan disergap, pelaku sengaja merubah plat nomor milik korban. Pemuda pengangguran ini merupakan DPO atas kasus curanmor di 3 lokasi kejadian berbeda di Surabaya. Diduga melakukan perselingkuhan, sekelompok pemuda asal Indonesia Timur mengamuk di Jalan Ploso Timur 3, Surabaya. Akibatnya 3 unit mobil rusak parah dan melukai sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Amuk massal ini melibatkan 10 orang pemuda beraksen Indonesia Timur. Polisi mengamankan 4 orang pemuda yang terlibat amuk massa dan dipastikan seluruhnya dalam pengaruh minuman keras. Mereka bersenjatakan balok kayu dan parang mencari seorang wanita bernama Nurul dan penghuni rumah bernama Endro Purnomo. Kita berhasil menemukan 2 spioli yang dituduh selingkuh
Kelompok pemuda mengamuk dan menyerang seluruh kendaraan yang melintas dan tak segan melukai pengendara yang melawan aksi anarkis tersebut. 3 pelaku trafficking atau perdagangan manusia yakni Salimin, Susanto, dan Yusuf warga Tongas digelandang turun dari mobil polisi. Para pelaku memperdagangkan gadis di bawah umur ke Pulau Sumbawa untuk dijadikan penghibur pria hidung belang. 3 dari 4 pemuda berhasil dibekuk oleh tim jajaran Reskrim Polres Probolinggo Kota. Sebelum dipekerjakan di sebuah kafe selama 3 bulan, korban terlebih dahulu diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Ketiga pelaku dibawa menuju ke ruangan penyidik untuk konfrontir dengan Bunga, 13 tahun, warga Tongas sebagai korban trafficking disertai pemerkosaan. Dari Surabaya dan Probolinggo, tim TV One mengabarkan. Karena keterbatasan biaya untuk berobat, seorang balita di Ponorogo yang menderita hidrosefalus terpaksa dirawat seadanya. Pihak orang tua tidak mampu berbuat banyak untuk mengobati putri bungsunya tersebut. Inilah kondisi Siva Mukrison, balita berusia 3,5 tahun di Dusun Sekuwung, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Kepala bocah ini semakin membesar dan badannya kurus, bahkan tinggal tulang. Kondisi ini diperparah dengan keadaan ekonomi keluarga yang tak mampu mengobatkan Siva ke rumah sakit. Menurut Kasmiati, ibu kandungnya, sejak lahir anak sulung dari 3 bersaudara ini dilahirkan secara normal di bidan desa setempat. 7 hari berikutnya, badan Siva mengalami panas dan kejang-kejang dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Harjono Ponorogo. Di rumah sakit, Siva mendapat perawatan selama 15 hari, namun pihak rumah sakit angkat tangan dan menyarankan untuk ke RSUD Dr. Sudono Madiun. Selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah juga dinas kesehatan? Tidak ada sama sekali. Kalau untuk biaya pengobatan berarti? Obat sendiri ya, obat. Dari? Dia pinjam, Mas. Oh gitu, cari pinjaman gitu. Sementara dalam pengobatannya, Siva, anak ketiga pasangan suami istri Tukimin dan Kasmiati ini hanya menggunakan surat keterangan miskin. Kini kondisi Siva terus melemah. Pihak pemerintah Ponorogo tidak pernah memantau kondisi Siva. Dari Ponorogo, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Pemirsa Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Ribuan penari jaranan di Kediri ramaikan parade dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. 17 Agustus. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Untuk menyatakan berhenti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Semarak Hari Kemerdekaan masih terasa di sejumlah kota di Jawa Timur. Di Bangkalan Madura misalnya, ratusan nelayan beradu kecepatan perahu di bawah jembatan Suramadu sejauh 7 km. Belas perahu layar mengikuti lomba adu kecepatan di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Para peserta lomba beradu taktik di bawah kaki Suramadu untuk sampai ke finish jauh 7 km.
Lomba diikuti oleh para nelayan di 6 desa sekecamatan Kuanyar, Kangkalan. Setiap perahu memiliki 3 awak, yang masing-masing orang memiliki petunjuk arah angin, nahkoda, dan pembantu. Aksi perlombaan pukul bantal anak-anak menjadi perhatian para penonton yang digelar di Sungai Genting, Probolinggo. Para peserta yang rata-rata masih pelajar di tingkat SD dan SMP saling pukul hingga terjatuh ke dalam sungai dengan cara menggunakan sebuah bantal sambil duduk di atas bambu. Uniknya, ada sejumlah peserta pukul bantal yang mampu bertahan sampai 5 menit saat berhadapan dengan lawannya. Padahal pada umumnya hanya bisa bertahan 1-2 menit saja. Untuk tetap menjaga dan memelihara warisan kuliner tradisional, warga Sumeneb, Madura menggelar Festival Jajanan Tradisional Khas Madura. Acara ini diikuti oleh 90 peserta. Para peserta menampilkan jajanan dengan nuansa merah putih untuk menyemarakan Hari Merdeka ke-71. Peserta hanya diperbolehkan menyuguhkan jajanan tradisional khas Madura, salah satunya kue bogol, yang saat ini sudah didapatkan oleh para peminatnya. Jajanan yang disajikan dibuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung pengawet. Ratusan warga Kelurahan Sanan Wetan, Kota Blitar langsung berebut tumpeng. Puluhan tumpeng yang berisi hasil bumi dan buah-buahan tersebut menjadi rebutan warga di area makam Mbah Imam Sopingi, Cikal Bakal, Kelurahan Sanan Wetan. Tradisi berebut tumpeng di makam sesepuh desa tersebut merupakan puncak rangkaian acara peringatan kemerdekaan di Kelurahan Sanan Wetan sekaligus syukuran bersih desa. Kirap dimulai dari kantor kelurahan sampai di makam sesepuh desa. Tim TV One mengabarkan. Saat ini seni ujung tidak banyak digelar sebab mulai tergilas kesenian lainnya. Namun di Jombang, seni ujung masih digemari sejumlah warga yang menggelar usai panen raya atau saat kemarau panjang. Acara ujung ini digelar petani desa Japanan, Kecamatan Mojowarno untuk memeriahkan HUT RI ke-71. Sambil berjoget menyesuaikan irama gamelan, dua pemain ujung saling mengintai kelengahan lawan. Saat lawan lengah, rotan sebesar jari telunjuk langsung disabetkan. Satu pasang demi satu pasang pemain naik ke panggung untuk menunjukkan kekebalan kulitnya dan kelihayannya memainkan cambuk rotan. Rasa sakit saat terkena cambuk bukan halangan pemain untuk tampil kedua atau ketiga kalinya dengan lawan berbeda. Pemain harus mentaati aturan main yang telah disepakati. Misalnya, setiap pemain mencambuk lawan 5 kali dengan cara bergiliran. Setelah mencambuk, giliran berikutnya hanya siaga menangkis cambukan lawan. Pemain tidak boleh mencambuk lawan selain daerah dada hingga perut. Setiap pemain hanya mendapatkan uang Rp20.000 untuk sekali tampil. Ada luka Pak tadi Pak? Ada. Banyak Pak? Banyak. Sakit nggak Pak? Pertama nggak sakit. Terus? Nggak tahu. Kalau nanti? Kalau nanti sakit. Sakit-sakit nggak dipaksa mau naik pentas? Karena buat hiburan. Melestarikan budaya. Kesenian warisan leluhur ini digelar usai petani panen raya padi atau saat kemarau panjang. Namun karena saat ini nyaris punah, para petani di desa setempat perlu melestarikannya. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ribuan penari jaranan di Kediri meramaikan parade dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri. Acara tersebut bertujuan untuk melestarikan tradisi asli agar tidak terlupakan. Pemerintah Kota Kediri menggelar parade jaranan yang diikuti oleh seluruh paguyuban yang berjumlah ribuan orang. Parade diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kediri yang ke-1137 tahun. Kesenian jaranan merupakan warisan khas Kediri dan telah dikenal di berbagai wilayah Nusantara. Antusias warga yang datang menyaksikan cukup tinggi, sehingga menutup ruas jalan sepanjang 3 km.
Parade ini bertujuan untuk mengenalkan kesenian jaranan kepada generasi muda agar tidak terkikis perkembangan zaman, serta untuk menarik wisatawan agar datang ke kota Kediri. Jaranan merupakan penggambaran pada zaman dahulu tentang sejarah kerajaan maupun cerita tentang Dewi Songgolangit dan Sekartaji. Pada jaranan ini salah satu cara pemerintah Kota Kediri untuk melestarikan kebudayaan seni jaranan yang terlahir di Kediri dengan ciri khas tertentu khusus di Kediri ada, dan juga mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah milik Kota Kediri, milik Kediri. Sementara itu, parade jaranan rencananya akan menjadi agenda rutin tiap tahun sehingga dapat dijadikan destinasi bagi wisatawan. Dari Kediri, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana